Hai Sobat Santuy, selamat datang kembali di channel War Review. Alur cerita film kali ini berjudul Taking Life yang dirilis pada tahun 2004. Film ini dibintangi oleh beberapa aktor terkenal seperti Angelina Jolie. Film dimulai pada tahun 1983 di Kanada dengan memperlihatkan seorang remaja yang bernama Martin Asher. Martin membeli sebuah tiket bus untuk pergi ke luar kota. Begitu di bus, seorang remaja yang bernama Matt datang dan duduk bersama Martin. Mereka terlihat akrab mengobrol di bus itu. Tidak lama, bus itu mengalami kerusakan mesin sehingga terhenti di tengah jalan. Mereka berdua memilih untuk melanjutkan perjalanan dengan menyewa sebuah mobil. Tapi di tengah perjalanan, entah bagaimana cara Martin menyetir, ban mobil itu tiba-tiba terlepas. Martin pun menyuruh Matt mengganti ban mobil itu dengan ban cadangan. Sementara Martin yang berdiri di sampingnya tiba-tiba menendang Matt ke sebuah mobil yang lewat di belakang Matt. Mobil itu pun terbanting serta Matt terlihat terbaring kesakitan akibat dari mobil yang menabraknya. Martin pun mengambil dompet Matt serta menghancurkan wajah Matt menggunakan batu. Lalu Martin pergi sambil membawa barang-barang Matt. 19 tahun kemudian, tepatnya di sebuah proyek, para pekerja mengangkat mayat seseorang yang tertimbun di tempat itu. Kemudian scene berpindah pada ibu yang bernama Asher, yang merupakan ibu si Martin. Asher baru saja turun dari kapal. Lalu dia berlari menemui seorang polisi dan mengatakan kalau dia melihat anaknya yang bernama Martin di kapal feri. Dan Martin adalah anak yang sangat berbahaya. Polisi yang mendengar itu tidak percaya tentang yang dilihat ibu Asher, karena Martin telah dinyatakan meninggal 19 tahun yang lalu akibat kecelakaan. Singkat cerita, terlihat seorang agen bernama Eliana Scott atau agen Scott. Scott mencoba menyelidiki mayat yang baru saja ditemukan tertimbun di proyek oleh para pekerja. Tapi karena wajah mayat itu dihancurkan oleh pelaku yang membunuhnya, serta semua kartu identitasnya menghilang, maka hal itu membuat agen Scott kesulitan dalam menyelidiki tentang siapa sebenarnya mayat itu. Mereka pun akhirnya membuat replika yang mungkin mirip dengan mayat tersebut. Esok harinya, Scott mendapat laporan lagi kalau semalam ditemukan seorang pria telah tewas bernama Clive Morin. Kematiannya persis seperti mayat yang ditemukan di tempat proyek, yaitu dengan wajah dihancurkan menggunakan batu. Kemudian seorang penjual lukisan yang bernama Costa mengaku sebagai orang yang melihat pelaku saat si pelaku membunuh Clive Morin. Costa pun menyampaikan apa yang dilihatnya itu pada polisi. Polisi yang mendengarnya tidak begitu yakin akan yang disampaikan Costa, oleh karena perkataan Costa amatlah berbelit-belit. Kemudian Costa berusaha meyakinkan polisi dengan menggambar wajah si pelaku pembunuhan itu. Lalu Scott membawa dan memperlihatkan gambar itu pada ibu Asher, yang dimana ibu Asher pernah melihat Martin yang sudah meninggal di sebuah kapal feri. Ibu Asher yang melihat gambar itu mengatakan kalau mungkin saja itu anaknya yang bernama Martin yang sudah meninggal 19 tahun yang lalu akibat kecelakaan. Asher pun menjelaskan saat itu Martin mencuri perhiasan lalu kabur dari rumah. Dan beberapa hari kemudian terdengar kabar dari polisi yang mengatakan kalau Martin meninggal akibat kecelakaan. Kemudian Scott mengatakan pada Asher tentang apa dia pernah memeriksa mayat Martin saat kecelakaan terjadi. Ibu Asher pun mengatakan kalau polisi hanya memperlihatkan identitasnya serta bagian yang hancur akibat kecelakaan itu, dan dia tidak melihat keseluruhan mayat Martin. Lalu Ibu Asher memperlihatkan pada Scott foto-foto Martin sambil mengatakan kalau Martin punya saudara yang bernama Rese, tapi Rese telah meninggal akibat menyelamatkan Martin yang jatuh dari rakit. Kemudian scene berlanjut di mana para polisi yang penasaran akan kematian Martin menggali dan mengangkat mayat dari kubur yang dianggap orang itu adalah Martin Asher yang sudah meninggal karena kecelakaan. Kemudian mereka menyelidiki mayat itu yang tinggal tulang. Namun ada yang aneh di mana mereka mendapati lengan kiri mayat itu tidak mengalami patah tulang. Dan menurut ibu Asher, lengan kiri Martin mengalami patah tulang akibat jatuh dari kursi roda. Kini mereka pun berpendapat kalau mayat itu bukanlah mayat Martin, dan Martin masihlah berkeliaran dengan terus melakukan aksi pembunuhan. Esok harinya agen Scott menyampaikan pendapatnya, di mana dia mengatakan kalau selama hampir 20 tahun Martin melakukan aksinya
dengan cara menghancurkan wajah korbannya dan memalsukan identitas si korban tersebut. Sementara identitas asli korban diambil Martin dan digunakannya untuk menghindari polisi, yaitu dengan cara mengganti-ganti identitasnya. Tidak lama, ada telepon dari Costa yang mengatakan kalau tempatnya bekerja dimasuki orang asing. Mereka pun langsung ke sana. Lalu Costa menjelaskan saat dia kembali setelah membeli kopi, pintu tempatnya sudah terbuka, serta mejanya berantakan dan buku bisnisnya telah hilang. Costa pun beranggapan kalau itu adalah Martin. Kini para polisi merencanakan untuk mengawal Costa, karena dengan cara itu mereka bisa dengan cepat menangkap penjahat itu yang selalu mengincar Costa. Sesudah itu, Costa pun diantar Scott untuk pulang ke rumahnya. Lalu di perjalanan mereka berdua terlihat saling menyukai. Esok harinya, tepatnya di sebuah pertunjukan seni, dan Costa salah satu yang memamerkan karyanya di sana. Sementara Scott serta kedua rekannya, yaitu Duval dan Pacute, juga ikut ke sana karena mereka yakin pembunuh itu akan muncul karena Costa dari sana. Benar saja, pembunuh itu muncul di antara kerumunan dan terlihat dia memberi kode pada Costa. Kemudian Scott dan Pacute yang mengetahui gerak-gerik pembunuh itu dengan cepat bergerak mengejarnya. Namun pembunuh itu berhasil lolos dengan bersembunyi di kerumunan. Sesudah itu, mereka pun merencanakan untuk membawa Costa ke Toronto karena pembunuh itu pasti tidak akan mengejarnya lagi. Esok harinya, Costa bersiap-siap untuk pergi ke Toronto dan Duval membantu Costa mengangkat barang-barangnya ke mobil. Begitu Costa berjalan keluar dari gedung itu, pembunuh yang dianggap Martin itu pun muncul dari pintu belakang. Di sini kita ketahui kalau selama ini Costa dan pembunuh itu saling bekerja sama pada setiap pembunuhan yang terjadi. Lanjut, ketika dia yang melihat Costa sedang bersiap-siap untuk pergi, hal itu membuatnya marah karena dia berpikir kalau Costa sudah mulai bekerja sama dengan polisi dan menceritakan pada polisi tentang dia. Kemudian pembunuh itu langsung mencekik Costa dan Costa pun berusaha melawannya. Sementara Duval yang menunggu Costa di parkiran, tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong Costa dari gedung itu. Duval segera naik mengecek yang terjadi. Sesampainya di atas, Duval mendapati Costa dan pembunuh itu yang sedang bergelut. Saat yang bersamaan, Scott baru saja datang di parkiran. Lalu dia mendengar suara tembakan di gedung itu. Begitu Scott memeriksanya, dia sudah mendapati Duval yang sudah tidak bernyawa. Sementara Costa dan si pembunuh itu kabur dengan menggunakan mobil. Kemudian Scott mengejar mereka berdua. Berkat skill menyetir agen Scott yang tidak diragukan lagi, mobil itu pun berhasil didapatnya dengan mobil itu terhenti akibat menabrak beton. Dan Costa keluar dari mobil itu dengan menembaki mayat si pembunuh sambil berteriak kalau dialah yang membunuh Duval. Kemudian sesaat setelah Scott datang, mobil itu pun meledak dan mereka berdua berhasil menghindari ledakan itu. Lalu scene berganti di mana Costa mendapat jahitan di lengannya akibat kecelakaan itu. Dan Costa berhasil lagi mengelabui polisi dengan mengatakan kalau dia berusaha melawan pembunuh itu saat di dalam mobil karena si pembunuh berusaha membawanya ke suatu tempat dan perlawanannya mengakibatkan mobil itu tabrakan sehingga si pembunuh itu tewas. Perkataan Costa yang nyatanya bohong itu membuat polisi memberikan pujian pada Costa karena dianggap aksinya sangat berani. Kemudian para polisi mengatakan bahwa rambut yang ditemukan di tubuh Clive Morin yang tewas malam lalu cocok dengan DNA si pembunuh itu. Kini polisi begitu yakin kalau pembunuh itu adalah Martin Asher. Saat malam hari, Costa tiba-tiba masuk ke kamar Scott. Lalu Costa dengan perlahan mendorong Scott ke dinding sehingga terjadilah pelampiasan nafsu bejat antar mereka berdua. Sesudah itu, saat esok hari, Ibu Asher datang untuk memastikan mayat pembunuh itu, apa dia benar-benar Martin atau bukan. Lalu Ibu Asher memeriksa mata mayat itu. Begitu selesai memeriksanya, Ibu Asher geleng-geleng kepala, lalu pergi dari sana. Scott yang penasaran langsung mengejarnya, namun Asher masuk ke dalam lift. Di dalam lift, secara kebetulan, Costa juga berada dalam lift tersebut, dan Costa menyapa Ibu Asher dengan sebutan Mama. Dan di sini ketahuan kalau Martin yang sesungguhnya adalah Costa sendiri, dan ibunya bisa tahu kalau itu adalah Martin. Kemudian Costa yang terlihat penuh kebencian mengatakan
kalau dia sangat ingin agar ibunya menyayanginya seperti yang dilakukannya pada Reese kakaknya. Ibunya yang mendengar perkataan Martin hanya tersenyum sambil menyuruh Martin untuk tidak menghalanginya. Sementara Scott terus berlari ke lantai bawah untuk menunggu Ibu Asher keluar dari lift. Sesampainya di lantai bawah, alangkah kagetnya Scott begitu mendapati hal tak terduga, di mana Costa atau Martin sedang memenggal kepala ibunya sendiri. Hal itu membuat Scott sangat frustasi tidak karuan menyaksikan semua itu. Apalagi Scott sudah pernah melakukan pergesekan dengan Costa. Kemudian dengan badan yang sangat lemas, Scott menemui Pakute bersama rekannya sambil mengatakan kalau Costa pelakunya dan dia adalah Martin. Pakute dan rekannya langsung berlari ke lift, namun mereka tidak mendapati Costa di sana. Lalu polisi langsung menggerebek rumah Costa untuk mencari petunjuk keberadaan Costa sekarang. Di sisi lain, Costa sedang berada di atas kereta yang menuju ke suatu tempat. Sementara Scott mengalami pemecatan sebagai agen akibat dari tindakan asusila yang sudah dilakukannya dengan penjahat yang mereka cari, yaitu Martin, di mana hal itu sangatlah merusak nama baik seorang agen. 7 bulan kemudian, Scott mengasingkan diri di sebuah rumah kecil di Pennsylvania. Hari-hari pun berlalu, perut Scott kini sudah membesar akibat dari perbuatannya dengan Costa. Kemudian Scott yang mendengar air yang dimasaknya sudah mendidih di dapur, dia langsung pergi mengeceknya. Dan alangkah terkejutnya Scott begitu mendapati Costa sudah berdiri di dapur menunggunya. Begitu Costa melihat perut Scott yang makin membesar, dia pun mengajak Scott untuk memulai lagi semuanya dengan hidup bersama. Karena jika anak itu lahir, hidup mereka pasti akan sangat bahagia. Namun Scott menolak ajakan Costa tersebut, sehingga membuat Costa memukul Scott dengan keras sehingga Scott terlempar ke lantai. Lalu Costa mencekik leher Scott dengan alat pencekik yang dia bawa. Kemudian Scott melawan balik dengan gunting yang berhasil diambil. Tapi Costa merebut gunting itu dan menggunakannya untuk menusuk perut Scott. Tidak lama, Scott berbalik dengan cepat dan langsung membalas menusuk Costa tepat di jantungnya. Lalu Scott mengatakan kalau semua yang dilihat Costa hanyalah palsu. Kemudian ia mengeluarkan karet di perutnya yang membuatnya terlihat hamil. Sesudah itu, Costa pun tewas di tempat itu. Kini Scott terlihat sangat bahagia karena berhasil menjebak Costa dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Kemudian Scott menelpon ke kantornya dengan mengatakan kalau misinya sudah selesai.